Umumnya di Indonesia jarang sekali jenis kandang sapi perah bertipe freestyle barn. Jadi freestyle barn itu kandang sapi perah yang sapinya bebas berkeliaran kemana saja. Cuma di Indonesia karena keterbatasan lahan, akhirnya kita, tim Sapi Perah Farm, memutuskan untuk membuat kandang jenis ikat semi tradisional, tapi kita juga memakai beberapa peralatan-peralatan otomatis dalam mendukung kegiatan ternak di kandang Sapi Perah Farm. Kenapa kita pilih kandang seperti ini, jenis seperti ini? Alasannya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sapi Perah Farm dimanapun teman-teman berada. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih banyak masih setia menonton konten dari Sapi Perah Farm. Kembali lagi bersama saya Bayu dari tim Sapi Perah Farm. Terima kasih banyak teman-teman yang masih setia menonton konten-konten dari Sapi Perah Farm. Jadi pada kesempatan hari ini kita sedang berada di kandang dari Sapi Perah Farm yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Seperti yang teman-teman lihat di kiri dan kanan saya, bahwasanya jenis kandang terbaru yang kita miliki adalah jenis kandang ikat. Akan tetapi, walaupun jenis kandang ikat yang kita miliki hari ini, sarana prasarana pendukungnya semi otomatis. Jadi, teman-teman semua, jika teman-teman memperhatikan, kandang seperti ini memang tidak terlalu membutuhkan space yang tinggi, space yang lebar. Jadi Indonesia, rata-rata peternak sapi perah yang ada di Indonesia itu sebagian besar kesulitan yang mereka hadapi adalah sempitnya lahan yang dimiliki. Jadi pada umumnya di Indonesia jarang sekali jenis kandang sapi perah bertipe freestyle barn. Jadi freestyle barn itu kandang sapi perah yang sapinya bebas berkeliaran kemana saja. Cuma di Indonesia karena keterbatasan lahan, akhirnya kita, tim Sapi Perah Farm, memutuskan untuk membuat kandang jenis ikat semi tradisional, tapi kita juga memakai beberapa peralatan-peralatan otomatis dalam mendukung kegiatan ternak di kandang Sapi Perah Farm. Kenapa kita pilih kandang seperti ini, jenis seperti ini? Alasannya satu, kita ingin memaksimalkan jumlah populasi yang bisa masuk di lahan yang kita miliki. Kurang lebih untuk areal kandang kita pakai sekitar 6.000 meter persegi. Dari 6.000 meter persegi, estimasi kandang dengan luas 15 kali 30, lebar 15 meter, panjang 30 meter, per 15 kali 30 kita bisa memaksimalkan kapasitas sapi yang masuk ke kandang sebanyak 100 ekor. Jadi harapannya dengan luas lahan yang tersedia 5.000 meter sampai 6.000 meter persegi, kita berharap kandang yang akan kita bangun ini sanggup menampung estimasi kurang lebih di 400 ekor dengan total 4 kandang dengan ukuran 15 kali 30 meter. Nah, berapa sapi yang akan kita datangkan? Untuk planning dari tim Sapi Perah Farm sendiri, hari ini kita mempunyai angka 1.400 ekor sapi perah yang akan kita datangkan. Untuk posisi hari ini, estimasi kurang lebih sapi yang sudah masuk ke kandang kita kurang lebih 100 ekor.
Untuk kandang di sebelah kantor kami juga sudah isi 50 ekor lebih. Akan tetapi kami, tim Sapi Perah Farm, dalam memilih sapi perah yang ada di kandang kami, untuk hari ini posisinya adalah kita membeli sapi-sapi yang berasal dari Indonesia. Hanya ada beberapa sapi-sapi perah yang berasal dari Australia asli, akan tetapi statusnya adalah afkir. Kesulitannya posisi hari ini dalam kita mencari bakalan sapi perah yang ada di Indonesia, memang siklus bisnis sapi perah per tahun 2024 setelah diputuskannya presiden terpilih, itu kami akui minat beternak sapi perah memang sangatlah tinggi. Karena tingginya minat sapi perah, yang terjadi hari ini adalah banyak orang berlomba-lomba membuat kandang sapi perah, berlomba-lomba belanja sapi perah. Hukum pasar adalah demand and supply. Ketika permintaan tinggi, suplainya rendah, yang akan terjadi ya seperti hari ini. Harga-harga sapi melambung tinggi. Bahkan biasanya harga sapi perah yang biasa kita beli, posisi laktasi 1 kita bisa beli di angka 20-25 juta, posisi hari ini sudah tidak dapat. Kami memahami kenapa ini terjadi, ya karena memang populasi sapi perah di Indonesia itu tidak terlalu banyak. Kan tetapi kami yakin program yang akan berjalan di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan memberikan dampak yang baik terhadap perbaikan populasi sapi di Indonesia. Kami tim Sapi Perah Farm juga sedang mengkaji untuk mendatangkan sapi-sapi dari Australia, karena memang kebutuhan sapi yang kita inginkan mencapai angka 1.400 ekor lebih. Jadi teman-teman semua, posisi hari ini yang akan kita sampaikan di channel Sapi Perah Farm, kita selalu berbicara dari dulu adalah konten-konten tentang perkembangan dunia peternakan sapi perah. Memang di tahun 2023, industri sapi perah di Indonesia sempat mengalami pasang surut, tapi itu hal biasa. Pengalaman kami bertahun-tahun menjalankan bisnis di sapi perah, di industri susu terutama, pasang surutnya penjualan produk susu di Indonesia itu sejalan dengan daya beli masyarakat. Ketika daya beli masyarakat turun, ya yang terjadi di Indonesia, omset penjualan produk susu juga turun. Akan tetapi di tahun 2024, sekitar bulan Februari pertengahan, kita mendapatkan angin segar, industri mulai bangkit, dan insya Allah dari blueprint yang kami pelajari, dalam beberapa tahun ke depan, industri sapi perah khususnya akan mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan kami, sapiperahfarm.id saja, kita menargetkan produksi susu per hari, kita kirim ke pabrik susu yang ada di Indonesia, yang bekerja sama dengan kami tentunya, di angka 110 ton di tahun 2025. Untuk posisi hari ini kami berhasil memasok susu ke industri pengolahan susu di Jakarta kurang lebih per hari sebanyak 70 ton. Akan tetapi jumlah tersebut masih sangat kurang. Akhirnya kami memilih jalan untuk menambah populasi dengan cara membuat kandang sebanyak mungkin dengan memperhatikan, yaitu tadi, karena kepentingan kita adalah kepentingan populasi sapi sebanyak mungkin, maka yang kita pilih kandang jenis ikat seperti ini, karena memungkinkan kita memasukkan sapi sebanyak mungkin tapi tetap memperhatikan kenyamanan sapi dalam mereka tinggal di kandang ini. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, karena banyak teman-teman yang tanya di kolom komentar YouTube, saya perhatikan, Mas, kenapa jadinya membuat kandang dengan jenis ikat, kenapa tidak jadi freestall? Bukan tidak jadi freestall, sebetulnya kalau kita ini berpikir untuk industri yang tidak punya target, mungkin saya sendiri juga
ingin punya kandang freestyle. Tapi karena tuntutan industri, tuntutan kapasitas susu yang dibutuhkan oleh industri pengolahan susu atau pabrik susu, maka kita pilih jenis seperti ini. Karena satu, sumber daya manusia yang kita miliki belum siap. SDM yang kita miliki belum siap dalam memelihara sapi-sapi freestyle. Lalu ketersediaan lahan juga terbatas. Kalau untuk saya sendiri alasannya lebih besar, lebih mendasar ke jumlah sapi yang bisa masuk ke kandang. Maka dari itu kami memilih kandang seperti ini supaya muat banyak. Alasannya sesederhana itu, untuk memenuhi kebutuhan industri susu. Posisi hari ini kami masih minus defisit susu sebanyak kurang lebih 40-50 ton per hari. Maka dari itu kami estimasikan sampai awal tahun depan sampai pertengahan tahun kita bisa ngejar populasi di angka 1.400 ekor. Kita harapkan kita bisa mendapatkan tambahan susu minimal di 20 ton per hari dari 1.400 ekor sapi yang tersedia. Terima kasih banyak teman-teman Sapi Prafarm yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe terus, dukung terus perkembangan Sapi Prafarm. Jangan lupa juga tinggalkan kolom komentar, saran masukan kami terima seperti teman-teman baiknya seperti apa konten-konten yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.